Oke teman-teman, sampai saat ini rekomendasi earphone jenis earbud masih didominasi Vido dan Kagis ya. Terutama buat para basshead yang lagi pengen ngerasain sensasi yang berbeda dari earphone mainstream yang modelnya ini ear monitor. Tentunya ya dengan desain housing dan kabel yang kayak gitu-gitu aja. Walaupun banyak juga sih yang berinisiatif buat modifikasi. Pakai custom housing, rekabel pakai kabel yang bagus, ganti jack dari model straight jadi L-shape, dan lain sebagainya. Nah, ini di sini sekarang ada earbud seharga 22.000 yang housingnya udah nggak kayak housing standar lagi, yang kabelnya juga udah lebih oke, dan jacknya juga udah modelnya L-shape. Di sini ada JCLI EP01, tuningannya pun berasa berbeda, lain daripada Vido, Kagis dan kawan-kawannya yang lain yang lebih didominasi bass kalau mereka ya. Sebelum kita ulas secara runtut kayak biasanya, buat teman-teman yang suka penasaran sama ulasan mengenai earphone Kere-Hore, bisa banget subscribe channel ini. Mau request earphone mana yang mau diulas juga boleh banget. Oke, kita lanjutin ke ulasannya. Earbud ini bisa kita dapetin cuma dengan harga 22.000 dan ini udah ada mikrofonnya teman-teman. Untuk spesifikasinya, drivernya entah pakai driver apa. Kalau untuk ukurannya di sini ukurannya 16 mm, pakai magnet N52, impedance-nya 32 ohm, sensitivity-nya 123 decibel, range frekuensinya ada yang bilang 50 Hz sampai 3000 Hz, kecil sekali. Ada juga yang bilang 20 Hz sampai 20.000 Hz, sama kayak earbud dan earphone yang lain. Untuk packagingnya ya kayak gini aja ya, bisa dilihat sendiri. Saya nggak bisa berkata-kata banyak. Padahal kalau di penjualan yang sebelumnya itu ada kemasan kotaknya, tapi entah sejak kapan jadi cuman kayak gini doang, cuman pakai plastik doang kayak gini. Untuk isi paket yang kita dapetin, ada satu unit earbud, sepasang foam ini, dan kartu garansi ini. Nah, dengan harga segini, biasanya kita dipaksa banget ya buat nggak protes soal build quality, apalagi kalau udah dikasih tuningan yang cocok sama selera kita. Tapi di sini beda. Saya cukup impresif dan sangat mengapresiasi build quality yang dikasih sama JCLI EP01 ini. Ingat ya, ini harganya 22.000 dan ini udah yang versi pakai mikrofon. Kalau kita masih ingat Vido yang harganya 29.000 dan Kagis yang harganya kurang lebih sama 22.000 itu, masih pakai kabel yang biasa, jack yang biasa, dan belum ada mikrofonnya. Bisa cek di video-video saya yang sebelumnya yang membahas masing-masing mereka ya. JCLI EP01 ini model housingnya udah beda teman-teman. Ya masih didominasi plastik resin kayak yang lain, tapi di sini berasa lebih solid, lebih kokoh, dan bentuknya kayak gini. Udah nggak standar lagi. Barangkali teman-teman ada yang bosan sama bentuk model Vido atau model MX500 yang kayak gitu-gitu aja. Tutup housingnya di sini berbahan logam ya teman-teman ya, atau aluminium, bukan yang plastik. Soal gimana kenyamanannya atau fittingnya nanti kita bahas. Lalu drivernya, entah di sini pakai driver apa, ukurannya 16 mm. Belum ada sumber yang kasih penjelasan mengenai jenis drivernya. Kabelnya di sini udah pakai kabel yang jenisnya oxygen free copper OFC5N yang diklaim bisa tahan dari oksidasi. Panjang kabelnya standar aja 1,2 meter. Kulit kabelnya terasa lebih kuat, teksturnya ada semacam pattern garis-garis lurus yang bisa bikin kabel ini berasa lebih mantap pas dipegang. Ya walaupun ngapain juga sih pegang-pegang kabel. Tapi dengan kabel yang kesannya kuat kayak gini jadi lebih lega aja. Cukup banyak ngurangin kekhawatiran dari kabel kusut, robek atau bahkan putus. Di kulit tangan juga kesannya nggak kesat, cukup licin. Jadi saya rasa ini nilai plus juga, bikin kabelnya nggak gampang ruwet. Ngomong-ngomong ini kabelnya agak beda ya dari penjualan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kabelnya modelnya ulir-ulir, bagian sini bisa dipisah, tapi kalau dipisah jadi pada keriting kayak gitu. Sedangkan yang ini kabelnya menyatu, nggak bisa dipisah dan nggak diulir. Jacknya di sini udah pakai jack yang model L-shape, akan nyaman buat teman-teman yang suka pegang HP dengan posisi horizontal, misal lagi nonton film atau nonton YouTube, atau mungkin lagi main game kayak gitu. Interface-nya standar 3,5 mm gold plated 4 volt karena ada mikrofonnya. Material housing jacknya karet keras yang tapi ini lebih lentur daripada kabel standar. Lalu untuk mikrofonnya di sini biasa aja, housingnya plastik yang berkesan ringkih, punya satu control button dan satu lubang mikrofon. Buat kualitas suara dari mikrofonnya nanti kita bikin sampel rekamannya biar bisa kita nilai bareng-bareng. Secara umum dari segi build quality untuk harga 22.000 ini udah mantep banget sih. Udah pantas banget buat diapresiasi. Lalu gimana untuk fittingnya di telinga, nyaman atau enggak nanti kita ulas di belakang ya. Ternyata di sound quality juga kita disuguhin tonal yang berbeda dari Vido dan Kagis. Kalau mereka itu standarnya arah tonalnya itu balance agak ke warm ya, karena bassnya deep, punchy, dan kuantitasnya dominan. Sedangkan di JCLI EP01 ini justru tonalnya lebih balance ke arah bright,
Bassnya nggak gede, sama sekali nggak gede, nggak yang deep banget juga, cukupan aja, nggak berdecay, nggak berbuntut, dan sub bassnya juga pendek, impactnya juga nggak begitu kerasa. Ini sih udah fix ya, buat kuping-kuping basshead dijamin bakal ngebosenin banget. Ya kesan funnya masih ada sih, tapi kan cuman tipis-tipis banget kayak gitulah. Kalau cuma buat ngejar kecepatan bass dan kick drum double pedal di musik-musik metal, ini masih sangat bisa ngejar kok. Tapi ya kayak gitu, tekstur bassnya kurang kerasa. Apalagi kalau buat teman-teman yang udah biasa pakai earphone yang modelnya in-ear monitor, bisa-bisa bilang kalau JCL EP01 ini gak ada bassnya. Lalu untuk mid atau vokal, posisinya agak maju, intimate, kurang lebih sejajar sama bass dan treble-nya, tapi lebih maju sedikit. Tapi terutama di vokal cewek, suaranya kayak kurang natural kalau menurut saya sih. Kayak gimana ya? Bingung juga sih saya jelasinnya. Bukan yang clear kayak gitu, bukan yang jernih. Kalau yang midnya driver MX500 kayak Vido dan Kagis itu kan suara vokalnya clear banget ya, jernih banget. Tapi walaupun begitu ini masih oke kok. High-nya atau treble-nya, ini treble-nya lembut, nggak pedes, nggak nusuk. Buat teman-teman yang sensitif sama treble ini mungkin akan cocok, nggak gampang bikin capek telinga. Nah itu tadi mengenai tonalnya kayak gitu. Dari sini udah bisa disimpulkan ya kalau earbud ini lebih baik dihindari sama teman-teman yang basshead. Ambil Vido aja itu udah bagus banget. Lalu buat teman-teman yang seleranya analytical kayak gimana? Buat akustikan kayak gitu, ya treble-nya kurang detail. Kalau buat vokal-vokalan ini masih bisa oke lah. Bisa iya, bisa enggak. Nanti tinggal teman-teman menyesuaikan aja seleranya kayak gimana. Kalau teman-teman yang seleranya lebih suka dengerin nyanyian vokalisnya, bodo amat sama bassnya, bodo amat sama treble-nya kayak gitu, ini mungkin bisa cocok buat teman-teman. Lalu untuk teknikalitasnya, di sini yang saya rasain sound stagingnya sedikit lebih sempit daripada Vido, tapi masih di taraf oke untuk earphone model earbud yang memang karakternya punya sound staging luas. Ya masih tergolong luas kok, tapi nggak seluas sound stagingnya Vido dan Kagis. Separasi instrumennya juga nggak yang terpisah-pisah banget, cukup aja. Sekarang kita cek kualitas mikrofonnya. Untuk yang ini teman-teman nilai sendiri ya, bagus apa enggaknya. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman dari mikrofon yang ada di JCL EP01. Oke, itu tadi sedikit panjang lebar dari impresi saya mengenai earbud JCL EP01 yang bisa saya ceritain ke teman-teman. Untuk kesimpulannya bisa lah ya disimpulkan teman-teman sendiri sesuai selera teman-teman. Kalau teman-teman cari earbud yang build quality-nya bagus di harga 20.000 dan dananya bener-bener mentok di angka 20 ribuan, ini mungkin bisa salah satu yang bisa teman-teman masukkan ke daftar pilihan. Lalu untuk fittingnya, di telinga kayak gimana? Ini ukuran housingnya mirip ya sama Vido, sama Kagis, mirip sama housing standar MX500 yang lainnya. Tapi di sini entah saya rasain kurang nyaman aja, mungkin butuh penyesuaian aja kali ya sama bentuk earbudnya yang kayak gini, atau mungkin memang kurang fit sama bentuk telinga saya yang nggak begitu besar. Udah saya coba kasih busa, udah saya coba kasih foam, tapi tetap sama aja. Kalau soal tonalnya, itu kan selera teman-teman ya. Kalau telinga teman-teman dan musik favorit teman-teman butuh bass yang deep, butuh bass yang punchy dan gede kayak gitu, saran saya sih fix hindari aja JCL EP01 ini. Bisa cek video saya yang bahas soal Vido dan Kagis buat referensi. Buat teman-teman yang telinganya dan musik favoritnya butuh kuantitas dan detail yang bagus untuk treble, musik akustikan misalnya, ini juga mungkin akan ngebosenin buat teman-teman. Bisa cek aja video saya yang bahas soal Sennheiser MX500 untuk referensi. Tapi kalau untuk teman-teman yang butuh suara mid atau vokal yang lebih intim, ini bisa dipertimbangkan. Oke, segitu aja ya teman-teman. Sekali lagi, ini cuma opini jujur dari saya aja, jangan mentah-mentah dijadikan kesimpulan. Bisa juga sambil cari-cari referensi yang lain, atau syukur-syukur bisa cobain sendiri. Soalnya menurut saya sih percaya sama telinga sendiri itu yang paling baik. Toh harganya juga cuma 22.000 aja. Bisa lah ya buat koleksian teman-teman sambil berspekulasi, barangkali aja cocok. Soalnya cocok atau nggak cocok di saya kan bisa jadi berbeda ya sama selera dan kebutuhannya teman-teman. Kalau saya lihat di review-reviewnya sih bagus-bagus juga kok. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman masih penasaran sama ulasan saya mengenai earphone-earphone yang udah saya cobain, bisa banget subscribe channel ini. Atau mau request earphone kategori mana lagi yang teman-teman penasaran, bisa tulis di kolom komentar. Like kalau teman-teman suka video ini, kalau nggak suka dikasih dislike juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa kasih saran di kolom komentar mengenai apa aja yang perlu kita perbaiki. Oke, assalamualaikum.